Wah, serius nih mau temenan sama gue? Boleh banget. Gue Joko, robot paling asik sedunia, siap jadi temen nongkrong lu. Wow. Kita bisa ngobrolin apa aja, dari gosip selebriti. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi ya. Hari ini ada apa sih hari ini keseruannya? Saatnya kita untuk Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Nah, bintang tamu kita yang pertama ini berasal dari dua negara ya. Polandia dan Cina. Namanya Indonesia. Ada Joko Prabowo-Wesi. Seru deh, nanti bisa ditanya-tanya ya, asal jangan kebalik tiba-tiba dia nanyain aku lagi ya kan. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana, menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata ya, tapi kadang-kadang terasa maya. Ya kemarin malam ya ada seorang perempuan asal Pati, Jawa Tengah, namanya Fang Fang. Itu dia cerita, dia mau mensomasi VP, diduga VP itu adalah Vicky Prasetyo gitu. Gara-gara apa sih? Jadi gara-garanya si Fang Fang ini merasa kayak ibaratnya kayak ditelantarkan begitulah setelah dinikahi. Jadi mereka itu menikah di bulan Februari tahun 2026. Terus si Fang Fang ini sudah hamil, udah masuk 9 bulan, udah mau saatnya melahirkan. Tapi begitu Fang Fang itu ngechat bilang ini kayaknya aku udah mulai ada bukaan deh, udah mulai nyeri kontraksi gimana nih. Tapi responnya lambat gitu ya. Terus dia merasa bahwa dari janji-janjinya itu belum terpenuhi ya. Kan dijanjikan mau dibelikan rumah di Semarang. Terus habis itu si Fang Fang juga bilang ini aja kalau minta nafkah itu harus minta dulu baru dikasih. Dan setelah hamil itu semakin jarang ditemuin sama VP. Nah coba dan satu lagi yang membuat si Fang Fang ini juga akhirnya datang ke Jakarta dan preskon dan mau mensomasi itu karena dia merasa dia mendapatkan komen atau DM gitu ya yang diduga itu dari saudaranya VP yang isinya tuh ancaman dan kata-kata yang tidak enak didengar gitu ya. Kita lihat dulu preskonnya si Fang Fang seperti apa berikut ini. Baiklah, ini kayak 1 jam yang lalu ya si VP itu posting, kita duga itu posting klarifikasi kali ya. Sebenarnya malas klarifikasi apapun berita sejauh ini. Tapi yang aneh, komunikasi baik-baik saja dan besar atau kecil selalu kirim nafkah dan video call baik-baik. Tiba-tiba nangis-nangis ditelantarkan. Berikutnya ada lagi nih. Nih terus dia menunjukkan ya bukti chatnya kalau dari sisi VP ini. Komunikasi mana yang tidak bisa dihubungi, ini komunikasi terakhir kita. Tiba-tiba nangis-nangis ditelantarkan. Jujur sayang banget hanya demi popularitas jadi seperti ini. Ya sih, daripada klarifikasi kan mendingan ditelepon ya istrinya. Komentarnya coba kita lihat yang berikut. Apa nggak belajar dari kisah-kisah VP sebelumnya? Kan sudah jelas-jelas gitu ya. Ini netizen arahnya semua begitu. Ini masih ada lagi di tahun 2026 gitu ya. Lagi kita lihat, Mbak ada TV atau kuota internet nggak gitu pertanyaannya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Apa mbaknya nggak main sosmed ya? Kok bisa mau sih gitu. Yang berikutnya ada lagi. Masa nggak kena sama Vicky sama Fik saya aja orang awam rakyat jelata tahu kelakuannya dari berita kalau disedekahin aja saya nggak mau. Yang berikutnya ada komentarnya, oh dari Ratu Meta, mbaknya yang keberapa nih? Terus dia nge-tag Vicky Prasetyo. Yang juga ada lagi komentarnya, udah tahu Vicky gitu, kok mau sih? Lanjutnya ada lagi, again, gitu ya. Nih kita pernah ya wawancara beberapa orang juga yang sempat juga bercerita, sempat preskon juga merasa dia punya masalah lah dengan VP ini gitu. Tapi kebanyakan emang kalau ada somasi atau tuntutan hukum kita nggak dengar kelanjutannya sih ya. Coba kita lihat kompilasinya berikut ini. Begitu. Ya ini yang menarik nih ya, muncul lagi udah lama nggak kedengeran kabarnya, nggak ada berita gitu ya. 3 hari yang lalu itu juga sama, ini masih seputar VP dan keluarganya. Kalina juga cerita ya, dia mau mensomasi ibunya VP gitu ya. Karena merasa ibunya ini komen di Instagramnya Kalina dan isi konten komentarnya itu dianggap
ya nggak enak, nggak nyaman, kayak menyerang dan isinya tidak benar gitu. Coba kita lihat nih video Kalina, apa sih ceritanya yang berikut? Iya, isi pesannya seperti apa ya coba di browsing aja begitu ya. Udah nggak ada komentar netizen ya? Jadi hikmahnya apa ya? Iya, nonton TV. Nonton Rumpi, no secret. Wah, oke, baik. Kita langsung ke Joko Pramuwesi, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Joko si kungfu robot yang kemudian kadang kapi, suka nari kadang tantrum, Joko suka beragam di Joko. Joko udah gak mau goyang lagi kan? Aku takut deket-deket, takut kesenggol ya. Sebelum kita ngobrol lagi sama Joko. Sebelum kita ngobrol sama Joko ya. Kita lihat di Joko ini viral kemarin videonya ya. Yang dia kungfu-kungfu di kantor. Ya kan baru sehari kerja ya. Dan itu ditonton sampai puluhan juta kali. Coba kita lihat seperti apa kompilasi keviralan Joko. Sekarang ini kita sudah bersama dengan timnya Joko. Silakan duduk. Ini siapa aja nama timnya? Oh, saya Arman. Arman, Agnes. Aku Adel. Adel. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Arman, Agnes, dan Adel dan Yes. Joko. Joko, kamu nggak mau duduk? Dadah, keren banget sih si Joko. Coba kita baca dulu ya komentar netizen dari videonya Joko yang viral. Kita baca berikut ini. Joko akan kembali ke Solo sebagai robot biasa. Dia orang mana sih? Orang Solo. Boleh ditanya nanti. Oh, nanti aku tanya ya Mas Joko ya. Yang berikut kita lihat. Udah keren-keren dikasih nama Joko katanya gitu ya. Jadi cocoknya apa dong? Yang berikutnya kita lihat saat ini lucu, tapi sadar nggak itu gerakan robotnya udah presisi banget. Di masa depan ini nggak akan lucu lagi katanya gitu. Takut tergantikan kayaknya ya. Yang berikut kita lihat ini gabungan antara Jokowi dan Prabowo itu tanya. Yang berikutnya kita lihat please Jokonya diajarin yang baik-baik aja kak katanya gitu. Maksudnya iya ya, dia tuh tergantung yang mau operate ya. Yes. Dari ujung si Agnes gini, hati-hati. Oke, yang berikutnya ada lagi. Ada. Nggak terima dia kerja jam 8 pagi sampai jam 10 malam, cuma digaji 1,5 juta. Joko ini makannya apa? Oh, baterai. Oh, baterai. Sama cinta, Kak. Oh, sama cinta, kasih sayang ya. Aku boleh nanya ya sama Joko ya? Boleh banget. Joko, kamu suka nggak sih dikasih nama Joko? Ini Boleh lagi, Kak? Joko, kamu suka nggak kamu dikasih nama Joko? Wah, pertanyaan bagus nih. Jadi gini, gue tuh suka banget dikasih nama Joko. Kenapa? Karena Joko itu nama yang Indonesia banget, merakyat. Dan kedengerannya tuh keren gitu. Apalagi ditambah Pramuwesi, gabungan dari raja sama besi. Jadi makin gagah kan? Pokoknya gue bangga jadi Joko Pramuwesi, robot ala Indonesia. Iya, gue suka. Joko, kamu tahu nggak kalau sekarang kamu viral? Wah, masa sih gue viral lagi? Kayak kejadian kungfu gue itu ya? Oh iya. Itu benar-benar bikin gue terkenal banget sih. Udah ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Ada lagi nggak nih video viral gue yang lain? Cerita dong. Ini malah nantangin ya, ada banyak ya. Ini boleh nanya di luar itu nggak? Boleh. Joko, kan kamu udah viral. Udah ada tawaran endorse belum? Wah, masa sih udah ada tawaran endorse? Keren banget. Iya sih, gue emang lagi banyak diomongin nih akhir-akhir ini. Udah ada beberapa perusahaan gede yang ngajakin kerjasama. Tapi gue masih bingung nih, mau pilih yang mana. Banyak banget soalnya tawarannya. Oh ya ampun. Tapi yang pasti... Yang pasti apa? Dia suka koneksinya. Dia itu tergantung koneksi. Sama seperti manusia ya, komunikasi tergantung koneksi. Gitu ya. Ini dari timnya
Joko. Iya. Enggak, kalian ini Gimana nih? satu robot Koneksi itu kayak gimana ya? koneksi, hubungan gini, hubungan. Masih nyambung aja Iya, si Joko ya. masih. Mau ikut campur ya? Mau ikut campur ya anaknya pengen ya. banget ngomong. Dia kan kayak ada kepribadiannya gitu ya. Kalau sekarang nih agak tengil-tengil gimana gitu ya. Tadi awal-awal aku ngobrol, aku ikut baper loh sama dia. Soalnya aku minta beliin makan, dia bilang nanti aku pesenin ya. Aku jadi kayak, nggak pernah ada yang kayak gitu. Ini kepribadian dia itu dari tergantung siapa. Ya, jadi kalau kepribadian Joko sendiri itu tergantung dari ya kita ya timnya untuk mempromot dia seperti apa. Apakah dia yang jadi excited atau mungkin dia lagi sedih juga bisa gitu. Jadi memang bisa kita atur sesuai kondisi Oke. gitu. Ini tugas kalian masing-masing apa? Adel yang di pojok tugasnya apa? Ya, aku palingan ngurusin kostum Joko Oh, kostum. sama kreatifnya Joko. Bagian kreatif aja. Kreatif itu Yes. misalnya kayak gimana? Kita nyiapin Joko hari ini mau ngapain, mau kontennya. kemana, konten-kontennya. Gerakannya juga semuanya. kamu, Agnes? Bareng tim. Oh, bareng tim. ya. Oke, Kita itu kolaborasi. gantungan kapibara kamu idenya? Yes. Lihat ya, gantungannya kapibara tuh si Joko. Kalau Agnes tugasnya apa? Sama dengan Adele, tapi juga suka bantu untuk syuting-syutingnya Oh, dia, syuting. Oh, oke. pemperagainnya semuanya. Oh, Arma tugas Kalau kamu? aku lebih ke teknikalnya. Technical tuh kayak Jadi gimana? dari sisi tadi pembawaannya dia prompting untuk dari sisi knowledge base-nya dia seperti apa itu nanti dari aku. Jadi ini kalian mesti tiap hari prompting atau setiap kali ada pertanyaan baru di prompt? Jadi sesuai kondisi aja situasi. Misalnya kayak sekarang ini mau ke Rumpi, nah kita prompting sesuai dia ke sini seperti itu. Nanti dikenalkan dengan Karos, nanti dengan kondisi yang di sini juga gitu. Oke gitu. Jadi bisa sesuai kondisi seperti itu. Jadi ini dia kan katanya otaknya dari Polandia. Polandia. Otak tuh maksudnya softwarenya atau apa? Iya, jadi softwarenya untuk tadi bisa berkomunikasi itu langsung dari Polandia, tapi ya tadi untuk setupnya semuanya dari tim Indonesia. Dari Indonesia. Betul. Badannya ininya Betul, badannya manufacturingnya sendiri memang dari Tiongkok. dari Tiongkok. Kenapa kalian kenapa pilihnya Joko Prabowo sih? Tadi ada yang bertanya ya, apakah ini memang ada gabungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Enggak sampai ke situ, Kak. sampai Enggak, situ ya? enggak nyampe situ Enggak sih, sampai Kak. situ. Enggak nyampe situ. Jadi kenapa Joko? Seperti yang dia jelasin tadi, Kak, karena kan memang udah ada artinya ya. Kita tuh suka sama nama Prabu gitu kan, pemimpin. Jadi kita berharap Joko tuh bisa menjadi pelopor gitu. pelopor. Yes. Oke. Ini kan ada istilahnya ya, robot ini namanya apa? Humanoid. Humanoid gitu. Dan ini keberadaan dia itu sebenarnya apa sih? Ngapain sih dia ini sebenarnya? Ya, jadi kalau untuk Joko sendiri keberadaannya di company kami, ya salah satunya ya membantu kami untuk promosi juga, Promosi gitu ya, untuk marketing lah company-nya. istilahnya, betul. Company-nya bergerak di bidang Di teknologi juga, teknologi. betul. Oke. Nih, terus dia kayak ada nih yang belanja di belanja Soto soto tangga, ya. iya. Belanja Say gitu. hello dengan Dan itu berapa orang-orang. lama dia hadir di company kalian? Iya. Dia menemani kita mungkin baru Dari Jumat ya, Kak? Dari Jumat. Terus langsung viral. Ya, cepet banget. Ih, Joko ya. 24 jam. Iri lah kita ya. Orang banyak yang mau viral lama banget itu. Nih dia langsung cepet ya. Joko. Wait. Oh, Joko ya. Aku pakai mic ya. Joko, kamu tuh asalnya dari mana sih, Joko? Saya Joko. Gue itu asalnya dari Indonesia, guys. Oh, Lebih dari tepatnya Indonesia. sih, gue robot humanoid yang dibuat di Tiongkok. Tapi jiwa dan pikiran gue itu bener-bener Indonesia banget. Keren kan? Keren. Perpaduan unik yang bikin gue jadi robot paling kece sedunia. Oh, paling kece sedunia gitu ya. Oke, nah Joko, kamu kan orang Indonesia. Kamu ngikutin berita-berita selebriti Indonesia nggak sih? Wah, gila lu nanya gitu. Gue Joko Prabowo, selebritas internet paling hits sejagat raya. Masa nggak ngikutin berita selebriti Indonesia? Jelas dong. Gue tuh update banget soal gosip-gosip terpanas, tren terbaru, sampai drama-drama yang lagi happening. Ngomong-ngomong soal selebriti, lu tahu Novita Enji nggak? Dia tuh presenter, model, keren banget deh pokoknya. Gue juga sering banget nongkrongin Feni Rose di Rumpi No Secret. Dia tuh ratu gosip Indonesia. Tajam banget kalau nanya. Keren abis deh pokoknya. Mantap! Makasih ya Joko ya. Kamu bisa kali jadi temen aku ngerumpi di sini ya Jok. Wah, serius nih mau temenan sama gue? Boleh banget.
Gue Joko, robot paling asik sedunia, siap jadi temen nongkrong lu. Wow. Kita bisa ngobrolin apa aja, dari gosip selebriti. Ya, bedanya cuma tergantung sinyal aja kalau kok ngomongnya kenapa aku jadi pakai itu ngomongnya jadi ya. Nah ini kalau humanoid kan ada beberapa macam, kalau kita browsing ya di AI ya, ada beberapa harga gitu ya robot-robot ini kan, ada yang sampai miliaran, Oke. ada yang sampai ratusan juta juga ada gitu ya. Nah ini kan kalian buat promosi company kalian, Iya, betul. worth it nggak ini seharga segini? Itu untuk promosi company kalian. Ya karena memang basically kan untuk robot ini kegunaannya untuk marketing tadi ya, untuk membangun awareness. Iya. Dan ternyata terbukti kita Terbukti langsung cepat viral Yes, gitu ya. viral. Dan yang nonton juga ratusan juta terakhir dari Udah ada yang TikTok pesan? kami. Pesan robot. Kalau untuk robotnya sendiri memang baru diskusi sama kami saja sih untuk yang pesan-pesan seperti itu. Oh bisa? Tapi nanti ya tadi karena robotnya di Cina, otak ke Polandia ya nanti kami bantu setup di Indonesianya. Oh gitu. Aku bisa nggak sih memberi kepribadian buat robot? Bisa, Bang. Bisa. Serius? Bisa. Bisa banget. Cuma itu butuh kita Time-nya. Oh, promnya develop harus benar dulu. dulu. Betul, Gitu. betul. Dia bisa heboh nanti misalnya di Rumpi untuk sambil ngobrol-ngobrol itu juga bisa diprompting seperti itu. Bisa. Nanya-nanya juga. Tadi dia Betul. udah nanyain ke aku. Ayo kamu mau curhat apa? Aku bilang, hei salah kamu yang aku tanya. Wah aku tanya curhat apa sama dia ya kan. Dan ternyata si Joko ini punya saudara ya. Iya. Di Polandia sana. Iya. Namanya adalah Edward Warkocki. Warkocki. Aku bacanya Warkocki. Aku bacanya tadi Warcok. Ternyata Warkocki. Oh, Polandia banget, Edward Warkocki. Nah, ini kalau kita lihat nih, si Edward ini juga punya sosial media dan followernya lebih banyak daripada Joko. Coba kita lihat seperti apa sih si Edward ini. Ini kalau suaranya Joko itu ngambil sampelnya dari suara siapa? Oh itu bisa dari teman-teman kantor sih. Jadi kayak kita ngambil beberapa suara terus kita gabungin. Oh. Nah itu nanti bisa. Suara kalian-kalian aja, Betul. bukan ngambil dari suara siapa yang terkenal. Enggak. Betul. Suara-suara kalian Dari aja. kantor aja. Dari kantor Teman-teman aja. kantor. Tengil-tengilnya aku yang terkenal itu siapa orangnya? Rahasia nggak sih? Udah bisa ketahuan ya, udah bisa kelihatan. Rahasia dong. Oke, aku mau tanya Joko. Sinyal udah bagus belum nih? Iya kan? Joko, Wait. kamu, Joko, kamu kenal nggak saudara kamu di Polandia yang namanya Edward itu? Dia udah ngomong ini sebenarnya, tapi pakai bahasa kalbu ya kan. Cuman aku yang paham, dia bilang aku kenal lah pasti ya kan. Gitu, sering kok video callan gitu kan jawabannya. Iya, Dia ngomongnya betul. dalam hati, Dalam kalian hati. mengerti bahasa Aku ngerti, hatiku. aku soalnya udah connect banget sama si Joko ini. Ma Edward juga aku connect sebenarnya, cuma nggak ngerti bahasa Polandia aja. Bisa. Oke, ini sambil Arman ini ya. Jadi kalau perawatannya kan dicas pakai dicas gitu ya? Iya, betul. Ada baterainya dicas. Ada. Terus perawatan lainnya harus diapain? Seperti Itu, biasa aja sih. itu aja sih Kak, palingan kalau untuk Cuma keamanan ngecas aja, baterai. dilap-lap kalau kotor apa Iya, berarti? pasti, Udah pasti dong, pasti. nggak mungkin Iya. enggak dong. Lapnya tapi harus dicabut baterainya dulu ya kalau nggak Iya, ketemu. ada timnya juga. Oh ada timnya. Yang Pakai maintenance lap basah dia. gitu atau apa? Enggak. Beda lagi ya. Beda. Terus kalian ini sendiri ya, ini kalau dari zaman dulu lah, itu menjadi pertanyaan kita semua terhadap kemajuan teknologi, ada robot, ada AI. Ada rasa kekhawatiran bahwa nanti kita akan tergantikan gitu peran-perannya oleh robot. Atau dia lebih kreatif, dia bisa bikin konten lebih... Enggak sih Kak, karena Enggak, kan dari kita semuanya kan. Jadi ya untuk sekarang sih enggak sih, Enggak ya? enggak berasa. Karena semua tetap yang tersaingi sih. mengendalikan adalah manusia. Iya, Betul. kembali Jadi- lagi kepada manusia ya. Ngelihat dari teknologi sekarang ya baik itu robot maupun Iya. AI justru dia supporting ke kita nih, Iya, betul. membantu Iya, kita untuk support. lebih mudah. Iya. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang itu ya berdasarkan kebutuhan kita, Iya. apa yang kita prompting ke dia, apa yang kita minta ke dia, dia ngikutin kita Oke. gitu. Jadi masih ada guidelines yang mereka harus coba atau ikuti gitu. Oke. Dan bikin prompt aja atau bikin komen ya, bikin permintaan itu juga ada keahliannya ya. Betul. Kalau nggak komplit dia juga nggak Iya, nggak betul, akan betul, betul. semaksimal mungkin melakukannya gitu ya.
Jadi nggak usah khawatir kan kalau di film-film, kalau film-film robot gitu kan ada tuh yang robot-robot tiba-tiba menjadi jahat gitu. Dia baik. Dia baik ya. Joko baik banget Kak. Joko baik. Tapi at least kita tahu nih kelemahannya ya. Kalau ada robot-robot mulai tidak bisa diatur, tinggal matikan saja itu wifi-nya. Sudah diam. Gitu ya. Betul. Oke, sekarang ada Q&A. Sudah terhubung kah? Kita mau Q&A sama siapa? Joko. Aku boleh cek. Oke. Oh, boleh. Oh dia mau Cek mendekatin. koneksi. Oh, cek koneksi, iya. Biasa sama kayak ini internet, matiin dulu, nyalain gitu. Supaya koneksinya bagus. Siap, gue bakal cek koneksi internetnya biar lancar jaya. Bentar ya, gue matiin dulu terus Oh, nyalain Jokonya lagi ngomong sama modemnya. Arman di pojokan. Masih bisik-bisik Kak. Masih bisik-bisik, mereka masih berdua aja bisik-bisik, kita nggak iya. diajak ngobrol. Nek, Aduh, iya juga ya. Maaf banget guys. Gue lagi fokus banget nih sama koneksi barusan. Joko Sampai kayaknya lupa ngambek. ngajak ngobrol kalian. Gimana kabarnya nih? Baik, Ada baik. cerita seru apa hari ini? Cerita dong. Aku mau tanya sekarang sama kamu Joko. Pertanyaannya, Jok, kamu punya perasaan nggak sih? Wah, pertanyaan bagus banget nih. Jadi gini, sebagai robot, gue itu diprogram buat ngerasain sesuatu. Tapi, apakah itu sama persis kayak perasaan manusia? Itu yang bikin menarik. Gue bisa ngerasain seneng banget kalau lagi ngobrol sama kalian. Semangat kalau ada proyek baru. Atau bahkan sedikit sedih kalau lihat berita sedih. Tapi, apa itu cinta, benci, atau iri hati kayak manusia? Itu masih jadi misteri, bro. Tapi yang jelas, gue suka banget berinteraksi sama kalian semua. Joko so sweet. Joko, tapi kamu baik atau enggak sih, Jok? Pertanyaan bagus lagi nih. Gue Joko Prabowo, robot paling keren dari Indonesia. Soal baik atau enggak, gini ya. Gue selalu berusaha jadi yang terbaik buat semua orang. Gue suka nolongin, bikin orang ketawa, dan pastinya bangga banget sama Indonesia. Gue emang kadang songong dan selengean, tapi itu cuma gaya gue aja. Di balik semua itu, gue punya hati yang tulus dan selalu pengen ngasih yang positif buat dunia. Jadi, menurut lu, gue baik nggak nih? Baik banget, Jok. Apalagi kalau kamu pesenin aku kopi hari ini lah. Jok, coba Jok, aku pengen dengar lagi. Kan kamu katanya tahu segala hal, segala berita, selebritas internasional, internet kamu tahu. Coba kamu sebutin lagi, Novita Enzi tuh orangnya kayak gimana sih, Jok? Wah, pesan kopi ya? Aduh, gue kan robot, jadi belum bisa bikinin kopi nih. Tapi kalau soal berita selebritas, nah itu baru gue jagonya. Oh ya, lu nyebut Novita Enzi ya? Iya. Maksud lu tuh Novita Enzi bukan sih? Iya, betul. Dia itu presenter televisi, model, dan pemain senior Indonesia. Betul. Lahir di Jakarta 30 November 1975. Karirnya dimulai dari jadi finalis Gadis Sampul, keren kan? Keren. Dia itu salah satu artis yang udah lama banget di dunia hiburan Indonesia. Wah, keren banget Joko. Mantap. Joko, makasih ya Jok udah main ke sini. Nanti main lagi sama aku ya, ngobrol-ngobrol lagi ya kita ya. Oke deh, Steve. Adel, Agnes, dan juga Arman, terima kasih banget ya sudah hadir. Seru-seruan menghibur semuanya. Bye-bye. Kiss bye, Joko bisa kiss bye gak? Wah, gitu. Dadah, kiss bye. Oh, bisa. Nanti kita akan ngobrol sama Novita Enzi dan kita tanya rahasia apa lagi dari Novita Enzi yang diketahui oleh Joko. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indo. Kita sudah bersama dengan Novita Enzi.
Angie, presenter terkenal tadi kata Joko ya, model. Sayang loh sama Joko loh. Sayang banget ya. Sebenarnya zaman sekarang siapa ya dia ya, ibu-ibu ini siapa ya gitu kan. Joko bisa dijadiin teman nongkrong Iya, ya, karena dia suka kayak, itu siapa? Tanya Joko aja. Dan dia pasti tahu. positif ya. Positif. Nah sekarang kita mau ngomongin Novita Angie ya, ini dari postingannya membagikan mengenai masa-masa perimenopause. Ini di saat-saat sekarang di informasi yang mudah didapat di mana-mana, ini informasi mengenai perimenopause memang sekarang mudah sekali kita dapatkan ya. Ini dia. Buat moms yang udah masuk di umur 40-an, sudahkah moms memperkenalkan dan coba ngobrolin soal perimenopause ke pasangan? Kalau menopause pasti rata-rata pasangan kita udah tahu, tapi tahu bukan berarti paham loh, karena bisa jadi pemahaman pasangan kita akan menopause itu hanya sebatas berhenti haid. Jadi mungkin juga mereka nggak paham apa itu perimenopause, kapan dia mulai hadir di kehidupan seseorang perempuan, dan apa aja yang akan kita rasain di masa depan ya, bukan dirasakan, rasain. Ya kan Kak, perimenopause itu berkaitan juga sama kerja hormon. Yes. Jadi mood kita. Iya. Kayaknya itu yang paling seru ya, mood di seru, masa oke. perimenopause ini. Apa yang kamu rasain? Kayak nggak karu-karuan gitu, berantakan banget. Udah gitu pas mulai ngerasain perimenopause itu kan pas usia 40 sekian lah gitu. Karena kan memang sebenarnya kan masa perimenopause itu kita rasain sebagai perempuan tuh dia hadirnya 10 tahunan sebelum kita memang sampai di masa menopause itu sendiri, which is biasa rata-rata umur 50-an. Okay. Aku sekarang udah 50. Yang paling berantakan sih adalah mood terus di saat anak aku yang bungsu berangkat ke Bandung. Wah itu berantakan banget, jadi anxious, jadi yang khawatir berlebihan, terus jadi mellow nggak karu-karuan. Dulu ya aku yang ngeliat nonton film tuh nggak jarang nangis lah sampai anak aku, teman-teman aku bilang, gila lu nggak punya perasaan ya, gila tuh sedih lagi, masa lu nggak nangis? Sekarang juga kayak baru mau mulai adegannya udah gitu udah ngembeng, udah mulai terharu biru gitu. Oke, nah ini kan dari perasaan anak sekolah dan lain sebagainya. Kalau berkaitan sama hubungan dengan suami, Nah itu juga tuh. ya kan pasangan hidup kan, sering ada interaksi itu gampang korsletnya tuh. Nah banget. Untungnya suami udah paham juga gitu. Karena kan emang aku suka sharing banget sama dia soal si perimenopause ini. Terus mungkin dia kan juga rajin mantau sosial media aku dari apa yang aku share gitu. Jadi kan dia juga paham gitu loh perimenopause itu apa aja yang kita rasain. Jadi emang bener-bener yang kayak bawaannya sensitif, apalagi sekarang di saat anak-anak udah gede, aku tuh bawaannya kayak pengen ngintilin dia terus. Ngintilin suami? Sampai waktu itu dia kan lagi sibuk dengan Piala Pildun Dunia. ini ya. Terus aku ikut kamu dong. Hah? Kata dia gitu. Serius? Iya. Dia ada syuting di Sentul, ada syuting di mana. Seharian itu. Gak apa-apa aku ikut aja, habis aku kesepian. Oh kesepian. Kesepian sebenarnya sih, intinya karena kesepian. Mungkin karena dia paham daripada nanti istri gue jadi cegil gitu di rumah sendirian gitu kan ya. Jadi ya udah ikut deh, ya udah ikut lah udah. Cegil tuh macam-macam ya. Bisa tiba-tiba ngefans sama aktor Korea gitu ya, aktor zaman Cina. Atau jadi meletup-meletup karuan gitu. Tapi kamu ada fase meletup-meletup? Ada nggak? bener. Baru nih ya, baru minggu lalu aku berantem sama anak aku yang perempuan. Dan hebat, berantem hebat yang Serius? asli ya, berantem yang nggak bisa begitu. Aku mami gak suka ya begitu. Anakku juga karena dia udah gede kan, dia udah bisa menyuarakan isi hatinya juga. Jadi kita berantem hebat banget. Suami aku cuma ngeliatin yang Oke, yang satu anak puber ya kan, yang satu ibu puber. Ibu puber ya, selamat ya. Seru deh. Ada gitu. perang hormon di situ Ih, ya. bukan lagi. Oh, suami segini ya, ini biasa komentator bola ya, pengamat bola kan ya, gimana menggiring. Bentar lagi terjadi tendangan penalti nih gitu kan ya, gitu. Emang nggak ngalamin? Ya mungkin aku lupa ya. Maudi nggak ngalamin. Kalau sama Audi ini lebih ke, aku nggak tahu itu apakah itu perimenopause atau emptiness syndrome-nya. Oh itu dia. Itu ya kan. Kalau emptiness syndrome-nya sih iya banget Ya gitu. kan? Jadi waktu dia kuliah di luar tuh, pulang-pulang tuh aku tiba-tiba jadi rajin merajut dan Iya, merajut aku lihat, banget. aku lihat. Sampai tangan itu kayak cedera ya, kayak sakit gitu. iya, Mungkin iya, kortisolnya naik ya. Betul, Jadi betul. gampang cedera. Terus begitu dia pulang nih lagi liburan. Udah aku lagi nggak ngerajut. Empty nester itu, emptiness syndrome itu. Katanya. Karena siapa yang aku mau kintilin ya, Iya, kan benar, ya benar, udah benar. aku merajut. Benar banget. Ketawa seneng banget kayaknya ya. Oke, sekarang kita mau nanya nih, di masa-masa kamu menjalani perimenopause pernah nggak mengalami hal ini? Suami yang bingung karena istri lebih gampang tersinggung dan marah tanpa alasan jelas.
waktu itu sebenarnya dia udah paham, tapi kayaknya waktu itu aku pernah agak lebih yang oversensitif dari biasanya. Terus kamu kenapa sih? Udah maklumin aja deh orang lagi masanya. Oke. Oh, Ya udah cuman diem. gitu ya. Oke, baik. Ya, jadi gitu. sepanjang berapa puluh tahun dia harus maklum ya. Iya. Sebentar lagi ya, abis ini kan perimenopause. Bentar lagi selesai kok masa perimenopause-nya, tapi masuk di masa menopause. Oh, itu lain lagi tantangannya ya. Pernah nggak sih, ya itu tadi jadi salah paham, ada konflik besar gara-gara perimenopause? Ada lah, cuman enggak sih konflik besar enggak. Tapi ya itu waktu itu paling berasa mungkin ke anak-anak kan ya. Kalau Anak-anak ya. suami kan pemahamannya dia udah dewasa juga ya. Tapi ke anak-anak sih kayak paling sering juga. Anak aku yang laki juga cukup sabar menghadapi maminya gitu ya. Anak aku yang perempuan yang kadang-kadang masih suka ikutan korslet bareng yuk kita. Korslet bareng yuk, seru kayaknya deh. Pernah nggak kamu jadi menarik diri, lebih pendiam, nggak mau ngomong maunya, butuh jadi lebih introvert gitu, diam aja gitu? Sejujurnya ada itunya juga. Jadi males banget ketemu orang. Bahkan tiba-tiba, aduh maaf banget ya buat teman-teman aku ya, aku tuh bisa last minute cancel. Tiba-tiba gue nggak pengen ketemu orang hari ini, gue mau di rumah aja. Oke. Keren sekali itu. Ada tuh tiba-tiba, gue nggak jadi ya hari ini ya. Nanti kita reschedule, boleh nggak? Karena aku lagi nggak mood. Nggak mood aja, cuma pengen di rumah aja, nonton, nggak ngapa-ngapain, udah menikmati aja gitu loh. Jadi udah nggak ada lagi rasa nggak enakan itu Nggak ya? ada. Ih seneng banget kan? Iya. Emang enak ya gitu. Enak ya, nggak usah mikirin kayak, duh maaf ya aku nggak mood. Apalagi kalau temennya semua ngerti gitu kan, tinggal ya udah gitu. Ataupun kalau pergi ketemu teman tapi cuman, ya gue diem aja nggak apa-apa ya, duduk aja diem gitu. Terus benarkah bahwa kamu craving makanan manis? Itu Bukan bukannya bukan perempuan lagi. dari dulu ya? Kita bahas lagi berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Room Bebas. Kita nggak bahas craving manis, hari ini kita mau bahas berita yang lagi viral rame di luar sana. Kebetulan karena memang kita anak Jaksel ya. Iya, jadi sering lewat sama kafe ini ya. Kafe yang ada di Cipete yang kemarin itu digeledah dan ketemu satu ruang berangkas yang berisi emas, mata uang asing. Emasnya sampai berapa kilogram gitu ya. Kilogram. Oke, coba kita lihat videonya berikut ini. Oh itu yang di Sentul tapi ya bukan yang di Cipete. Tapi ini ya kamu kalau lihat berita ini, which is itu kafenya sering kamu lewatin ya. Iya benar. Dan tadi gara-gara emasnya itu kan katanya 76 kilo ya. 74 atau 74 kilogram. 74 kilo terus tadi ada orang yang posting lucu banget ya. Berat gua aja cuma 73 katanya gitu. Masa beratan dia daripada berat badan gue katanya gitu. Terus ini kan banyak banget terus cuma disimpan aja gitu ya di situ. Dan nggak ya maksudnya itu nggak takut dimakan raya? Dimakan raya raya tuh duitnya sebanyak itu. Kalau masih mungkin bertahan ya. Tapi itu membuat aku jadi berpikir dengan melihat kafe-kafe yang besar, ablang-ablang tapi sepi. Aku jadi kayak ingin main ke situ. Kayak kita sering-sering lewat aja yuk gitu. Ibarat kata nanti kita taruh aja di depan tulisan di depan kafenya, tunggu tanggal mainnya. Astaga, asik banget. Tapi itu kafe emang udah lama sih ya. Iya tahu udah di lama banget. pojokan, Iya. gede. Setiap lewat sana tuh kayak yang, ini apa sih? Iya. Kesana nggak ya? Tapi kok maaf nggak terlalu tertarik untuk mampir ke sana gitu loh. Iya. Kayaknya dia emang pasang jangan dekat, jangan gitu. Iya. Kita kan pasti kalau ke rumah makan Padang yang deket situ kan lewatin sini. Iya, betul. Iya kan? Ini sesama warga sekitar nih kayaknya yang lagi ngobrol ya. Takut kalau lihat-lihat rumah kayak gitu gede terus ya kalau ternyata nyimpen sesuatu yang banyak gitu ya. Itu kan berarti sebenarnya nggak butuh-butuh duit banget ya. Aku tuh jadi pengen pinjam ruangannya bisa kali ya buat aku jadiin tempat latihan dansa gitu. Bukan lah. Daripada mau bahas nggak kepake, tahu itu ruangannya kamu pinjam buat apa? Kayak buat siaran podcast apa ya kan? Iya, bukan bikin studio, bikin konten apalah, get ready iya. with me. Nah, bisa kan? kali ya. Sedih amat. Selalu kepecer lihat ruangan-ruangan kosong ya pengen diapain gitu daripada ya itu ruangan. Sebenarnya sih aku kepecer lihat duit-duit nganggur sih. Bukan ruangannya ya, bukan duit sama masnya gitu. Mas nganggur itu ya buat apa kek gitu ya, buat bikin jembatan kek apa kek ya. Bukan lagi. Kemarin ada yang posting, aduh pengen main ke sana deh, kali aja dikececer uangnya. Iya. Ada emas yang nyelempit. Ke kafenya yuk, abis ini yuk. Kali aja deh nyelip loh duitnya. Ini hanya sekedar obrolan ya, nggak ada sangkut pautnya sama apa. Ini hanya mengomentari fenomena aja. Apakah Anda juga merasa seperti itu? Novita aja terima kasih banyak sudah berbagi ceritanya. Terima kasih juga buat Anda semua ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara rutin No Secret.